Oke. Jadi interoception ini punya reseptor. Biasanya yang kita tahu itu reseptor ada di muscle dan muscle itu otot dan persendian. Itu biasanya yang berhubungan dengan proprioseptif. Nah, kalau ini interoception ini reseptornya ada di organ-organ tubuh kita termasuk di kulit kita. Nah, jadi reseptor itu akan mengirimkan informasi mengenai, yang di dalam tubuh kita kepada otak, yaitu insula korteks itu. Nah, setelah itu dia, eee, ini insula korteks ini juga, meregulasi fungsi-fungsi yang vital seperti temperatur tubuh, ya. Eee, detak jantung. Nah itu, dia akan tahu nanti ini hubungannya sama emosional, ya. Oke, jadi ini membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau, eee, jantung kita berdetak cepat, nah atau kita butuh bernapas dalam, nah atau kita, eee, butuh untuk ke toilet. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ada satu rasa gatal, rasa sakit, pengen mau muntah. Nah, ini semua di-handle sama si insula ini. Nah, sensory interoception. Nah, kalau kita mau tahu, loh interoception itu apa hubungannya sama emosi? Nah, ini yang kita lihat sehari-hari di anak-anak itu kan emosinya. Nah, kita kan nggak bisa lihat di dalamnya itu apa yang problem interoception anak-anak kita yang problem. Jadi kita ngomong, not able feeling pain. Ada banyak anak-anak yang walaupun berdarah-darah, dia ngeliatin darah itu mengucur dengan tidak merasakan sakit. Nah, kalau udah berdarah kayak gitu ya pasti sakitnya ya. Atau anak ini nggak pernah pipis, kalau nggak disuruh pipis, nggak pipis. Nah, itu. Terus, nah dia kalau yang berhubungan dengan emosi, dia tuh nggak bisa merasakan sensasi tubuh yang seperti itu, emosinya itu apa, gitu ya. Seperti kalau dia takut. Nah, kalau orang takut itu biasanya otot kita itu kan tegang, terus napas kita itu pendek-pendek, ya. Terus habis itu, jantung kita berdetak dengan cepat. Nah, itu kalau yang sensasi kayak gitu tuh kita, eee, kalau kita sih nggak usah diajarin ya, kita tahu itu takut gitu ya. Kalau mereka mungkin nggak tahu kalau ini takut. Nah, karena dia sendiri tidak merasakan ototnya itu tegang, dia mungkin nggak merasakan bahwa, aku butuh, menarik napas dengan, butuh oksigen lebih banyak, atau detak jantung saya yang berdetak lebih cepat daripada biasanya. Nah, kalau ini nggak dirasakan oleh mereka, bagaimana dia bisa mengidentifikasi itu adalah emosi kalau kita dalam keadaan itu adalah namanya takut. Nah, itu. Itu yang menyebabkan anak-anak kita jadi nggak bisa merasakan, eee, emosi yang harusnya emosi itu, kita bisa identifikasi emosi itu karena kita bisa merasakan sensasi di tubuh kita. Oke, saya harap itu jelas. Jadi apa hubungnya emosi sama, problem interoception ini? Nah, itu problemnya seperti itu. Akhirnya anak kita itu nggak tahu yang namanya takut, nggak tahu yang namanya sedih, nggak tahu yang, namanya marah. Nah, dia bisa eee, marah mungkin. Nah, nanti umpamanya gini, kalau udah besar kan kita nggak mungkin kalau kita marah, langsung kita marah-marah. Nah, ini nanti, dampaknya ke problem sosial. Dampaknya gimana? Kalau kita umpamanya kita yang kita ngomong kita sendiri aja ya, kalau kita ada di tempat umum, kita pengen marah, mungkin sama suami gitu ya, oke. Mungkin saya akan
karena saya mengidentifikasi itu marah, nah, dan tidak langsung saya mengatakan, "Oke, saya mau marah saat itu juga," karena saya sekarang di tempat umum. Jadi saya bisa menahan, nanti aja marahnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu kita mau marah. Nah, kita marah aja begitu saja. Nah, akhirnya, itu aja jadi problem sosial karena kenapa kamu kok marah-marah di tempat umum yang dilihat banyak orang dan itu ndak proper. Nah, itu ya, jadi salah satu kenapa, eee, interoception processing ini isunya ini kalau umpamanya bisa membuat problem sosial. Contohnya seperti itu. Oke, kalau sampai sini saya harap dimengerti ya, kita ngerti dulu, interoception ini dampaknya ke mana-mana ini. Nah, setelah kita ngerti, baru kita, melanjutkan supaya, nanti bagaimana caranya membantu anak-anak kita lebih, eee, meng membuat interoception-nya itu lebih, ke tahap yang normal. Nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas, juga nggak salah persepsi, gitu. Kira-kira ada ini enggak ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Dampak interoception itu ke kemana saja? Ke sosial, ke emosi, ke self regulation, itu ya? Sebentar saya lihat. Mohon, ditanyakan di sini, eee, oke, selamat siang Bu Listuti. Bu Listuti ini teman saya yang kita udah punya anak besar yang Bu Listuti dari Makassar ini. Eee, karena nggak ada yang komen, saya anggap itu mengerti ya Ibu-ibu ya, dampak dari interoception ini. Pasti kalau kita punya anak special need, 1 sama 2 mungkin pasti nanti akan, eee, pasti ada di anak kita. Oke, ada satu chat. Bu, kalau misalkan memang ada masalah di interoception, apakah steaming jadi cara tubuh untuk melepas stres? Itu salah satu. Dia tuh sebenarnya steaming itu melakukan hal yang sama berkali-kali untuk meredakan stresnya dia. Nah, sekarang kita itu loh, ya kalau kita melakukan hal yang sama berkali-kali, akhirnya kita itu kan menenangkan diri kita sendiri. Itu cuma melepaskan stres saja, Bu. Tetapi ini kan nggak memperbaiki interoception-nya, Bu Yusita. Jadi kalau untuk urusan stres sama steaming, ya oke lah, itu steaming itu bisa membantu menurunkan stres kita. Stres anak-anak kita, seperti kita juga, kalau umpamanya kita stres, kita akan melakukan suatu hal yang sama berkali-kali juga. Mungkin yang kalau sedang kipas-kipas, dia akan kipas-kipas terus, tapi dia nggak sadar itu bahwa dia melakukan suatu hal yang sama berkali-kali seperti kipas-kipasnya terus, tapi dia nggak melakukan pekerjaan aktivitas kipas itu untuk mengipasi karena panas, bukan, tapi karena dia just do something yang ada di tangannya dan, eee, merasa bahwa kalau aku melakukan hal yang sama terus-menerus ini akan membantu saya untuk menenangkan diri sendiri. Oh, nanti Bu Husnul, nanti Bu, saya ajarkan kalau interoception-nya yang mengakibatkan dampak sosial, itu bagaimana supaya kita mengajarkan, ya nanti saya ajarkan. Tapi kita nggak pertama, dia harus merasakan sensasi itu dulu, Bu. Yang pertama, step 1 dia harus merasakan sensasi itu, baru step 2-nya benar, Bu. Baru nanti step 3-nya benar, Bu. Jadi step satunya itu, kita ajar anak kita untuk merasakan tubuhnya. Mmm. Mungkin yang selama ini, ya dia nggak tahu. Saya juga kadang-kadang saya juga ngecek ke diri kita sendiri ya. Seperti segini, saya capek.
Saya nyetir mobil capek, mestinya capek sih, soalnya saya dari tadi nyetir mobil. Tapi waktu saya nyetir mobil itu, saya nggak merasakan capek itu. Nah, kan aneh. Oh, mestinya kalau saya tuh segitu. Nah, tapi karena ada hubungannya dengan mungkin euforia atau, saya karena terlalu senang, jadi saya nggak merasakan capek. Nah, itu kalau di kita. Kalau ini lain, Bu. Jadi, memang saya memang nggak bisa merasakan sensasi di dalam tubuh kita, banyak sensasi, mungkin tidak semua sensasi, tapi kebanyakan kalau insula korteksnya, kena, ada sesuatu mungkin hipo atau hiper di sana, maka, eee, semua kebanyakan proses-proses yang ada dalam tubuh itu sensasinya itu kita nggak bisa menerima dengan baik. Jadi nanti ya, Bu, ya, untuk, bagaimana, eee, men menterapikan. Saya hanya menanyakan, jadi Ibu dan Bapak sudah tahu dampak dari, eee, dampak dari processing sensory interception eee, yang nggak bener. Jadi Bu, untuk Bu Husnul saya pending dulu jawabannya karena nanti jawabannya di belakang, Bu. Saya cuma mau tahu Ibu sudah tahu apa itu, dampaknya. Nah, self regulation itu sebenarnya itu kata yang besar sekali, yang artinya itu bagaimana kita, eee, kemampuan kita untuk mengontrol apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi self regulation itu sebab akibat. Karena saya merasakan ini, maka saya melakukan ini. Nah, itu harus tepat. Kalau yang kita rasakan tidak tepat, apa yang kita lakukan juga nggak tepat. Gitu. Jadi, kadang-kadang ya bukan salah anak kita, kadang-kadang melakukan seperti itu karena dia punya problem di interoception. Nah, kalau, biasanya ini saya mengupas interoception atau interoceptif, duh kok angel sekali ya, inputan dengan sensory processing. Jadi yang saya ceritakan tadi, jadi anak-anak yang kalau problem di sensori itu kan ada yang mencari rangsangan terus, ada yang menghindari sensori, rangsangan untuk sensori tertentu. Nah, kalau seekers itu mencari, biasanya anak-anak yang suka mencari, rang rangsangan dari sensori-sensori itu, dia juga akan, modelnya interoceptifnya itu juga seekers. Jadi hipo gitu ya. Jadi dia karena dia hipo dan dia aktif, maka dia mencari rangsangan itu. Jadi akhirnya dia, merasakan bahwa interoceptive input itu nggak nyaman. Jadi anak ini, hipersensotif, eee, anak yang hipersensitif terhadap sensory input, jadi dia akan melakukan suatu yang, eee, sen akan melakukan sesuatu yang over gitu ya. Mestinya orang itu, kalau seperti yang tadi pipis itu ya kalau nanti kalau sudah agak penuh lah baru pipis lah. Kalau ini enggak, kalau hipersensitif seperti itu. Dia nggak terlalu suka, sensory input itu. Nah, jadi anak-anak yang makan atau ke toilet terus, makan terus, ke toilet terus, eee, terus, ada anak-anak ya, dia yang merasakan bernapas dengan cepat itu enak buat dia. Nah, dia tahu kalau dia seperti itu, jadi dia maka mencari mencari momen sensasi di tubuhnya, bagaimana tubuhnya itu bernapas dengan cepat. Maka anak-anak yang seperti ini, anak yang suka lari-lari terus gitu ya, karena dia ngubernya mungkin nguber bernapas dengan cepat gitu.
Terus ada juga anak yang hipo, nah, itu dia ndak hungry, dia ndak pernah lapar atau haus, dan dia oke-oke aja kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya dia ndak akan makan atau minum seharian. Nah, terus, eee, itu anak-anak yang kayak gitu tuh yang nggak terlalu responsif terhadap sensory inputan ya. Nah, kalau anak-anak seperti ini, itu kalau belajar toilet training itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada anak-anak lainnya, dan biasanya lebih banyak terjadi kecelakaan bahwa anak itu sudah pipis duluan. Terus anak-anak ini oke sudahlah ini, terus saya ke ini. Bagaimana sekarang? Ini pertanyaannya dari Bu Husnul ya. Bagaimana kita membantu anak kita? Ini ada beberapa ya. Jadi saya nanti saya rangkum di sini. Mindfulness activities itu artinya apa ya? Aktivitas yang membuat anak-anak kita memperhatikan atau sadar dengan dirinya, ya. Ya itu secara garis besar itu seperti itu. Mungkin nanti Ibu bisa menciptakan banyak, aktivitas, tapi poinnya seperti itu ya. Maaf kalau saya ngomong itu saya selalu harus, minum. Yang kedua, heavy work. Nah, atau pemberian sensory input berdasarkan proprioseptif. Proprioseptif itu, sangat sebentar saya sangat bagus untuk semua kalau sensori proprioseptif kan adalah salah satu sensori dari ke-8 sensori, tetapi dia biasanya itu memberikan efek menenangkan untuk sensori-sensori yang lain. Jadi kalau umpamanya dia ada sensori sensori yang lain yang, eee, punya problem, kita bisa melakukan heavy work ini, karena dia membuat anak-anak ini lebih tenang. Nah, jadi ini yang membantu mindfulness activities ini, aktivitas yang mungkin belum pernah kita kita kenalkan ya di anak-anak ini. Karena, biasanya saya juga, karena ini, saya juga terus berpikir kenapa kita kurang memberikan kesempatan ke anak-anak ini atau membuat anak-anak itu memperhatikan sensasi-sensasi apa yang terjadi dalam tubuhnya setiap saat itu. Nah itu, tujuannya seperti itu.